Apa aja? Cepat lah. Dele ada 100 juta penonton. Gak ada. Ada nonton ya? Apa kita sama-sama aja lah ya sambil nungguin peserta JKN join. Lagi sholat. Iya, halo sobat JKN. Halo sobat yang JKN. join. Selamat sore. Selamat sore. Makasih yang udah bergabung. Ada Kakak Rofita Rofita Rusli. Ya, untuk sobat JKN yang baru bergabung boleh nih Amelia Rahma. diinfokan juga ke keluarganya, Ya. teman-temannya, Baca sahabatnya ya. semua untuk nonton live kita sore hari ini. Ya, karena ada banyak informasi terbaru ya, Kakak benar, Mesa yang akan kita share bersama Ibu EP3RS kita. Jadi bagi sobat JKN yang ada pertanyaan atau ada keluhan bisa disampaikan. Iya, oke kita tunggu dulu 1 menit lagi ya Kak Ica ya untuk sobat JKN bergabung. Kita sapa-sapa dulu. Boleh nih sambil absen ya Kak, audiens kita sore hari ini asalnya dari mana aja nih? Yang pastinya kalau di TikTok udah nggak wilayah Solo lagi ya Kak. Ini kita wilayah Solo. Iya. Mesa. Tapi yang join Mesa yakin nih Kak, pasti ini dari dari Bali. Kakak wow cintaku. luar biasa Kakak cintaku dari Bali. Halo kakak cintaku dari Bali. Iya. Oke, sip. Ya, mungkin sebelum itu kita perkenalan diri dulu ya Kak Ica ya. Ya. Selamat sore Sobat JKN semua. Terima kasih yang sudah bergabung. Kami dari BPJS Kesehatan Cabang Solo pada hari ini live TikTok membahas topik yang berbeda juga dari yang sebelumnya nih Kak Ica. Sekaligus kita nanti akan diskusi dan jawabin semua pertanyaan-pertanyaan Sobat JKN terkait program JKN. Bersama saya Mesa dan di sini ada kakak saya dari Ini alamatnya Ya. di mana kak? Solo itu di mana? Solo, kota Solo. Solo ya kak ya, bukan Solo. Iya. Provinsi Solo. Sumatera Barat ya kak ya, bukan di Jawa ya kak. Iya, benar banget. Jadi kota Solo itu salah satu kota di Sumatera Barat yang mungkin kalau yang tahu Padang ya ada 1 jam lah ya Kak Ica ya, kurang lebih dari kota Padang. Gitu. Oke baik, bersama saya Mesa di sini dan di sebelah saya ada Halo sobat JKN, saya Genisa sebagai staf edukasi dan penanganan pengaduan kantor cabang. Oke, selanjutnya ada kakak siapa ini yang di atas? Halo, saya Widya, EP3RS, kantor cabang Solo. EP3RS itu apa sih kak? Staf edukasi dan penanganan pengaduan peserta di rumah sakit ya kak ya. Halo Kak Widya. Halo, Next. Widya. Halo teman-teman, sobat JKN. Perkenalkan, saya Ulfa, koordinator Freeliner di Kantor Cabang Solo. Oke. Kak Alfa ini suhunya nih. Oh iya, nih siap mungkin dari Tuanya ya. bukan gitu maksudnya. Jadi mungkin kalau sobat JKN yang pernah datang ke kantor BPJS Kesehatan Cabang Solo, udah nggak asing lah ya dengan wajah kakak-kakak khususnya yang berdua, Kak Ica, Kak Ulfa. Garda terdepannya di KC Solo. Iya, Kalau bener datang ke banget. kantor langsung disambut sama senyuman manis dari Kak Ica, Kak Ica dan Kak Ulfa. Nah, kalau sobat JKN pernah akses layanan di Fastcash, nah biasanya juga nggak asing juga nih dengan wajahnya kakak yang satu ini, Kak Widya. Kita bahas apa nih sekarang nih Kak? Iya kan? Tadi kan kita sudah infokan sobat JKN bahwa hari ini kita membawa topik yang menarik lagi nih kakak-kakak semua terkait bagaimana cara pendaftaran bayi yang baru lahir. Gitu. Nah, gimana nih Kak Ica? Pada sesi kali ini kita lebih banyak akan jawabin pertanyaan-pertanyaan dari sobat JKN ya kakak-kakak ya. Nah sebelum itu Mesa mau nanya dulu nih sama Kak Ica sendiri sebelum kita Iya. jawabin pertanyaan dari peserta JKN-nya. Kak, seberapa penting sih Kak bayi yang baru lahir itu terdaftar juga sebagai peserta JKN? Nah kalau untuk seberapa penting tentunya sangat penting karena nanti kalau bayinya mengakses layanan nggak bisa dengan nomor kepesertaan ibunya saja, harus dengan nomor kepesertaan bayi itu sendiri. Makanya kita memastikan seluruh masyarakat itu terdaftar JKN
baik itu bayi baru lahir. Nah, untuk bayi baru lahir, yang lahirnya khususnya yang lahirnya di fasilitas kesehatan, itu biasanya sudah langsung didaftarkan oleh fasilitas kesehatannya lewat aplikasi di fasilitas kesehatannya. Tapi sebagai ibu, kami himbau kepada Sobat JKN untuk memastikan bahwa seluruh anggota keluarganya itu memang didaftarkan. Karena takutnya nanti kalau tidak didaftarkan pada saat lahir, nah kalau usia bayinya sudah 1 tahun ya Kak Ulfa ya, ternyata belum terdaftar, nah nanti akan dijemput iurannya sejak anaknya itu lahir, sejak bulan anaknya itu lahir. Satu lagi nih Kak, bayi baru lahir ini khusus untuk peserta mandiri aja kah atau semua segmen nih? Seluruh segmen kepesertaan. Nah, itu tadi kita harus memastikan bahwa seluruh anggota keluarga kita itu terdaftar, ada nomor kepesertaan JKN-nya. Karena kalau misalkan si bayi tadi membutuhkan akses layanan itu memang dengan nomor kepesertaan bayi itu sendiri tidak bisa tidak melekat ke kepesertaan ibunya. Kita lanjut pertanyaan Mungkin kita jawab aja ya Kak ya. Ini dari siapa ini? Kan BPJS bayi kan ada gratis Kak, tapi belum diurus. Tanya kalau syaratnya apa aja ya Kak ya? Bayi yang gratis gimana nih Kak? Nah, kalau bayi yang gratis ini berarti ibunya peserta yang PBI ya Kak ya, penerima bantuan iuran. Nah, itu mungkin gratis. Nah, kalau PBI ini kan ada yang PBI APBD, ada yang PBI APBN. Nah, kalau untuk pendaftarannya silakan dilaporkan ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat. Jadi kalau kakaknya tinggal di Kota Solo, silakan dilaporkan ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosialnya. Karena untuk dinas terkait yang mendata bayi pendaftaran peserta PBI itu ya di wewenangnya di dinas yang terpilih itu, Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial. Satu tambahan kalau misal aduh, kita minum dulu ya Kak ya. Iya, minum dulu dong Kak. Kalau misalnya bayi baru lahir dari PBI, APBN itu yang dari pusat, itu wajib didaftarkan maksimal pendaftaran paling lambat 11 bulan umur bayinya. Gitu. Kalau lewat dari 11 bulan itu didaftarin mandiri jadinya lagi. Gitu, ya. Nah, untuk Sobat JKN pertanyaannya bukan hanya sekedar bayi pendaftaran kepesertaan aja ya. Nah, ini kita sudah ada ahlinya di bagian pelayanan kesehatan. Jadi kalau mau bertanya-tanya tentang alur pelayanan kesehatan, kita juga bisa ya. Kita tadi di atas ada iya. pertanyaannya ya Kak ya. Ini Ini kayaknya reaktivasi yang dari pertama ya. PBI. Dari Kakak Malewung. Reaktivasi dari PBI nonaktif ke mandiri berapa hari Kak? Udah sering kita jelasin di live sebelumnya ya Kak ya. Untuk pendaftaran ke mandiri itu ada 2 cara. Yang pertama bisa menunggu 14 hari, atau opsi kedua itu kakaknya boleh didaftarkan langsung aktif tapi bersedia bayar iuran sejak datanya PBI-nya nonaktif, dijemput iurannya. Contoh, misal kakaknya nonaktif PBI-nya di Januari 2026, pengen yang langsung aktif, berarti kakaknya jemput iuran dari Januari, Februari sampai bulan Juni saat ini, begitu. Ada tambahan Kak Genisa? Tapi kalau kakaknya baru nonaktif di 1 Juni ini, berarti kalau sekarang dialihkan ke mandiri yang itu bisa langsung aktif. Yang muncul cuma iuran bulan berjalannya saja. Karena sampai akhir Mei kemarin kan sudah dibayarkan nih oleh pemerintah. Nah, terhitung 1 Juni kakaknya yang bayar lagi. Jadi nggak masuk ke 14 hari kalau yang nonaktifnya belum 1 bulan. Oke, kita lanjut aja ya Kak ya. Assalamualaikum Kakak, kebutuhan populer. Kak mau tanya, di kakak aku kan ada 4, ayah, ibu, dan 2 anak. Cuma anakku yang kedua belum Kak, Belum dapat belum kayaknya yang dapat. gratisnya mungkin ya. Kakak ada 4. Mungkin segmennya ini apa dulu Kak? Iya. Kalau seandainya misalnya yang gratis, boleh Kakak kebutuhan populer ini lapor saja ke Dinas Sosial setempat ya Kak ya. Tetapi kalau mandiri langsung aja akses Pandawa atau ke kantor BPJS Kesehatan ya Kak ya. Oh iya, ini kita di sudut kiri kita ada keranjang kuning ya Kak ya. Jadi
selama live ini kita juga mengakomodir untuk pendaftaran atau perubahan data sesuai kebutuhan yang kakak perlukan. Jadi bisa mengakses layanan kita juga di live kita kali ini. Jadi silakan di Check out keranjang kuning. keranjang kuningnya, nanti diisi data-datanya, nanti akan kita tindak lanjuti. Baik, kita lanjut. Ada itu pertanyaan di atasnya kan? Ada ya? Kalau BPJS itu dibatasi pemakaiannya atau tidak, Ibu? Nah, Ya, ini jelasin terkait nih, Kakak prokes Widya nih, nih. Kakak Widya. Baik, Ibu, kalau untuk BPJS Kesehatan itu tidak ada pembatasan hari rawat inap ya, Ibu ya. Pelayanan itu sesuai alur dan ketentuannya, sesuai dengan Permenkes. Artinya, pelayanan maupun itu rawat jalan maupun rawat inap sesuai dengan diagnosa medis dan penanganannya. Jadi, bukan berdasarkan batasan hari rawat inap. Gitu ya. Iya, memang banyak sih Kak Widya mungkin info yang berkembang ya. Kalau peserta BPJS itu dirawat cuma batasnya 3 hari. Nah, itu tidak benar ya Sobat JKN. Udah banyak nih Kak. Iya ini. Pertanyaannya nih. Kak, permisi mau tanya, BPJS ku udah telat bayar 3 bulan. Kira-kira mau dinonaktifkan aja, ganti kelas gimana? Gimana nih Kak Genisa? Oh, udah telat bayar 3 bulan. Terus Nah. mau turun kelas nih ke kelas 3 kayaknya ya? Enggak ya? Enggak, ganti ke yang PBI ganti kayaknya. KIS itu, sorry. Nah, pada prinsipnya untuk pengalihan ke PBI itu tetap persetujuan dari pemerintahnya ya Kakak ya. Jadi silakan dilaporkan ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial setempat. Cuma untuk iuran atau tagihan yang sudah terbentuk 3 bulan belakang itu tidak bisa hilang. Artinya tetap menjadi kewajiban kakak untuk dibayarkan begitu. Ini ada tamu spesial kita nih. Iya, ini dari Dari bagian keuangan ya, Kakak ya. Kak Fadil dari bagian keuangan. Jadi kalau mau yang tanya-tanya tentang keuangan nih, Barangkali nanti yang Bisa kita datang. kalau ada yang menunggak ya, Iya. Mau nyicil. Kakak Fadilnya bisa direhab. Inilah ahlinya. Bisa ini kita aku rehab ada dengan salfok bertahap nih nanti. dari kakak Andik. Salfok sama security ceweknya cantik dan ramah, alhamdulillah. Terima kasih, Ya Allah. Kakak. Terima Boleh kasih. dibantu isi Google review-nya ya. Oh iya ya, Iya, tolong diisi, dikasih bintang 5 ya Sobat JKN. Boleh di tag kakak kakak security yang Cantik cantiknya dan ramahnya itu. ya. Ini udah ya tadi? Udah nih. Nih, Belum, ya, minimarket. Dari kakak Ardeyasa. Kak, saya mau bayar BPJS karena nunggak 3 bulan. Setiap mau bayar ke minimarket pasti bilangnya gangguan. Nah, kalau untuk gangguan di minimarket mungkin karena kita banyak channel pembayaran lainnya ya Kak ya. Jadi kalau misalkan terkendala di minimarket, silakan kakak bisa bayar di kantor pos, di bank, via ATM atau mobile banking juga bisa kakak bayarkan. Nah, kalau memang masih belum bisa dibayarkan, kita sarankan untuk dicek dulu status kepesertaannya kakak. Mana tahu sudah dialihkan ke segmen lainnya seperti segmen penerima bantuan iuran tadi. Nah, pastinya harus dicek di Mobile JKN atau di Pandawa juga bisa. Oke deh. Atau kalau mau ke kantor ketemu sama kakak security cantik dan ramahnya ya, Iya. Kakak ya. Ini apa ini? Kak, kenapa kalau mau klaim JHT tapi malah ada kendala di koneksi padahal data aman? Kalau JHT Kalau itu JHT, tetangga sebelah ya kakak, iya. BPJS Ketenaga Kerjaan. Kak, cara bikin atau daftar BPJS Mandiri gimana? Untuk pendaftaran mandiri itu bisa melalui kanal-kanal layanan tanpa tatap muka kita ya Kak ya. Bisa lewat Mobile JKN, lewat Pandawa di 0811 8165 165, atau boleh di keranjang kuning kita ini juga bisa. Ya, silakan Kak, Jaksa. Boleh Kakak Kakak kuning di bawah Nanti ini akan dihubungi ditindaklanjuti. oleh petugas untuk pendaftaran. langsung daftar. Nah, ini Kak Widya, Kak, benarkah BPJS Kesehatan sudah tidak mengcover poli gigi? Soalnya kita klarifikasi ya Kak ya. Iya, ini harus kita klarifikasi. Setiap diagnosa itu sesuai dengan indikasi medis. Kalau untuk pelayanan gigi di FKTP kita juga ada poli gigi di FKTP, akan tetapi jika butuh tindakan spesialistik maka dari FKTP akan dirujuk ke rumah sakit sesuai dengan indikasi medisnya ya Kakak ya. Jadi silahkan Kakak datang nanti ke FKTP terdaftarnya. Iya, jadi tinggal mengakses layanan sesuai fasilitas kesehatan terdaftar kita ya Kak Widya ya. Benar sekali Kakak. Jadi itu tidak benar kalau tidak ditanggung di poli gigi, ditanggung berdasarkan indikasi, Indikasi medis. medis. Kan atas permintaan sendiri ya Kakak ya.
Jangan lupa tap-tapnya dong kak. Tap-tapnya langsung ya, Kak ya. Ini kan mau juga disebutnya. Kak, kalau nambah anggota yang BPJS gratis gimana? Nah, untuk pendaftaran. Oh, makasih kakak. Kakak. Kalau nambah anggota itu kalau mau didaftarkan yang gratis, kakak Inanya bisa lapor ke dinas sosial setempat ya kak ya. Oke. Nah ini juga. udah kayaknya di atas ya. Kita lanjut ke bawah aja Iya, ya. lanjut ke bawah dong. Manis banget loh kakak berdua ini. Masya Allah. Kak, BPJS PBI ku dinonaktifkan kak. Aduh. Kak, kalau BPJS Gimana kalau itu, sudah Kak? nggak aktif apa bisa diaktifin lagi lewat aplikasi JKN. Nah, kalau untuk BPJS ini BPJS PBI ya yang sudah dinonaktifkan oleh pemerintah itu ada 3 alur ya Sobat JKN. Kalau untuk segmen PBI JK yang dibayarkan dari dana APBN itu silakan dilaporkan ke dinas sosial. Dan kalau PBI-nya itu dibayarkan dari pemerintah daerah, silakan dilaporkan ke dinas kesehatan atau dinas sosial kabupaten kota setempat. Nah, kalau untuk solusi lainnya yaitu didaftarkan sebagai peserta mandiri. Nah, untuk pendaftarannya bisa di Mobile JKN, Pandawa, dan kanal layanan lainnya. Ini dari Kak Sri nih kak, BPJS PBI ku dinonaktifkan kak. Dulu deh kakak. Jadi kalau seandainya kakak mau aktifin lagi, itu boleh coba kakak reaktivasi. Kayaknya kakaknya desil Dinas sosial. 10 atau desil 11. Oh iya, bisa jadi, Masya Allah. Jadi apa itu desil kakak? Harus kita jelaskan kakak. Jadi kan kalau desil itu kalau udah naik desilnya barangkali nanti bisa dicek ke dinas sosial setempat ya kak ya untuk pengecekannya. Karena berdasarkan desil itulah ditentukan nanti apakah peserta itu berhak mendapatkan sebagai peserta PDI atau tidak ya kakak ya. Yang bisa itu di desil 1 sampai 5 ya kak ya. Jadi jangan sedih ya kakak Sri Susanti. Coba lapor aja ke dinas sosial setempat adiknya ya kak ya. Susanti. Nih lanjut, nih dari Kak Tini. Kak mau tanya, kan kakakku baru, aku harus ngurus BPJS lagi nggak? Oh, Kalau itu lapor pemisahan kakak saja kak. Itu yes. bisa diakses di Pandawa ya kak ya. Itu salah satu kewajiban peserta ya kak. Setiap ada yang, mohon maaf, ada yang meninggal atau yang penambahan anggota keluarga sudah menikah, itu tetap harus dilaporkan ke BPJS. Dipilih aja di Pandawa Iya. bisa kakak atau update ya kakak Iya. ya data kepesertaan. Nanti kakak yang baru dilampirkan di sana kakak. Nih, Saya sudah ngelunasin. Ini kakak Fadil. Saya Saya sudah ngelunasin tunggakan BPJS, tapi katanya kena denda. Tapi kan belum rawat inap. Nah, ayo kakak Fadil jawab. Aduh. nggak mau nih kakak Fadil jawab, gengs. Nih udah dikasih nih. Love untuk kakak Love-nya nih Fadil untuk kakak Fadil. Ya udah. Terima kasih ya. Kita bantu aja. Nah, jadi kalau untuk peserta PBPU Mandiri ini memang kita sarankan untuk pembayarannya lancar setiap bulan ya, Sobat JKN. Kalau ada keterlambatan pembayaran 1 bulan saja, statusnya akan nonaktif. Untuk mengaktifkannya, dibayarkan tunggakannya, tapi selama 45 hari ke depan setelah melunasi tunggakan, itu akan berada di masa denda layanan. Jadi kalau kakaknya tidak rawat inap, berarti tidak dikenakan denda layanan, karena denda layanan itu bagi peserta yang mengakses fasilitas kesehatan tingkat lanjut saja. Itu cuma hanya warning ya kak, kena Iya. masa denda dari tanggal sekian sampai tanggal sekian seandainya dirawat inap gitu. Barangkali kakaknya terlihat warningnya di mobil Iya, JKN ya kak. jadi kalau hari ke-46 nggak ada lagi ya kakak ya. Dan Aduh, kalau berobat ekspresi. jalan atau ke FKTP saja tanpa rawat inap itu juga nggak ada denda ya kakak. Dendanya hanya untuk peserta rawat inap rentang 45 hari setelah pelunasan tunggakan iuran. Iya. Jadi kalau kakaknya dirawat inap di hari ke-46 nggak kena denda. Tapi kami sarankan untuk kedepannya pembayarannya lancar ya kak ya, agar nggak ada denda layanan lagi. Kak, Oke, kalau kita udah bertahun-tahun nunggak Nunggak. BPJS-nya, gimana cara nyicilnya kak? Nah ini cara nyicil. Kita namanya ada program rehab ya kak ya, program rencana pembayaran bertahap. Nah di situ bagi peserta yang menunggak itu boleh melakukan cicilan. Cicilannya maksimal berapa bulan ini? 12 bulan. Kalau tunggakan kita itu kan maksimalnya di 24 bulan. Nah, jadi Sobat JKN bisa mengambil cicilannya di tenornya 12 bulan.
Untuk pendaftaran cicilan itu kakak bisa akses ke aplikasi mobile JKN di Pandawa. atau datang ke kantor juga bisa. Tapi daripada datang ke kantor mending dari Mending lah Pandawa aja. Nanti bisa ngecek berapa bulan dicicil gitu ya. Itu dari Mami Keisha, apa itu FKTP? Kakak? Ini ada di atas nih yang belum. Lulu ya? Apriani. Nah sekarang itu nggak ada izin petunjuk Kak, harus bikin kemana? Apa itu? Apa yang nggak ada ya? Apa Kalau yang lu nggak ada? barangkali terlewat Iya, karena kayaknya ada ada yang pertanyaan terlewat yang ya. lain. Boleh kalau lu mungkin sambung pertanyaannya di bawah kalau lu. Nah sekarang itu nggak ada. Lanjut ke pertanyaan lain dulu ya Kak Lulu ya. Dari Apa Mami itu Keisha, FKTP Kak apa Widya? itu FKTP Kak Widya? FKTP adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi pada saat pengurusan BPJS Kesehatan ke kantor BPJS ataupun secara online, pastinya peserta akan ditanyakan FKTP mau di mana. FKTP itu bisa terdiri dari puskesmas, dokter pribadi yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan, ataupun TPMDG tempat praktek dokter gigi, maupun klinik yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Itulah FKTP. Sedangkan untuk rujukan tingkat lanjut itu disebut FKRTL, yaitu fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Artinya kalau pasien nanti butuh indikasi medis penanganan lebih lanjut, maka akan dirujuk ke FKRTL. FKRTL itu biasanya kita sebut dengan rumah sakit nanti ya kakak ya, gitu ya kakak ya. Jadi dicek dulu nih FKTP-nya di puskesmas, di dokter keluarga kah, atau di klinik setempat. Dan Kakaknya bisa pilihannya cek. gimana Kak Widya? Harus satu atau boleh dua? Kalau FKTP-nya? pilihannya cuma satu, tapi kalau untuk yang memilih dokter keluarga, maka bisa juga memilih dokter gigi. Akan tetapi jika memilihnya puskesmas atau klinik FKTP-nya, maka dokter umum dan dokter giginya include di sana ya kakak ya. Oke, terima kasih Kak Widya penjelasannya. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam kakak Yusrifa. Salam sehat kakak. Kak mau tanya dong, M-Banking saya kan udah terpotong nih bayar BPJS 100. Wah, lanjut. Rebate-nya mungkin ya. Iya, terus apa lagi nih Kak lanjutannya Kak? Iya. Ini maksudnya mungkin belum aktif atau gimana ya? Apa ini? Kita mana tadi ya Kak ya? Kelewat ini Kak. Iya kak. Maaf ya Kak, nanti kalau mau ada yang mau dijawab boleh diulang kembali pertanyaannya ya. Kita lanjut aja. BPJS punya aku nggak pernah berlaku, dibawa ke Kalsel. Tergantung dulu ya Kak, segmen kepesertaan kakak apa. Kalau misalnya sedang tiba-tiba sakit, sedang berada di luar daerah domisili kakak, itu tetap bisa digunakan untuk 3 kali kunjungan di daerah Kalselnya, misalnya begitu. Kalau misalnya kondisi gawat darurat, itu bisa diakses juga, bisa langsung ke IGD, rumah sakit. Ada tambahan Kak Genisa? Iya. Jadi yang penting dari Sobat JKN harus memastikan dulu segmen kepesertaannya apa dan apakah masih aktif atau tidak. Nah, jadi kalau tidak berlaku ini kita juga ragu tidak berlakunya kenapa? Apakah karena memang non aktif atau paskesnya tidak terdaftar di Kalsel? Kalau Terima kasih, Bu, mawar pada Kakak. prinsipnya untuk akses layanan peserta JKN ini sesuai dengan FKTP tadi ya Sobat JKN. Yuk kita lanjut aja Kak ke Kak Hidia Sutriani. Kak, aku awalnya mandiri, sekarang dapat yang gratis. Ada tunggakan sebelumnya, BPJS-nya mandiri bisa kan Kak? BPJS-nya masih bisa kan Kak? BPJS-nya Walaupun ada masih tunggakan bisa kan, gitu ya Kak? Kak. Selama segmen kepesertaan yang gratisnya aktif ya masih bisa kakak akses untuk pelayanan kesehatan. Jangan ragu tapi tetap tidak lupa juga untuk dicicil tunggakan sebelumnya Iya, kan, ya. karena tunggakan itu nggak akan pernah hilang ya Kak ya. Jadi meskipun status saat ini aktif sebagai peserta PBI dan tunggakannya akan selalu ada selama belum dibayarkan atau dicicil. Jadi bagusnya dicicil aja Kak di program rehab. Rehat. Supaya nanti ketika PBI-nya non aktif tinggal alih segmen ya kak ya, nggak perlu membayar tunggakan sebelumnya karena pembayarannya sudah dilunasi atau sudah direhat. Iya, Dari Kak betul. Kuring nih Kak. Kak, apa kartu KIS bisa digunakan buat persalinan di klinik? Silakan Kak Lydia. Tentu bisa ya kak ya. Untuk persalinan itu bisa dilakukan di FKTP maupun di FKRTL terdekat atau setempat. Karena nanti itu berdasarkan diagnosa medis. Jika persalinan itu bisa dilakukan di FKTP atau di dan jejaring, itu akan bisa digunakan menggunakan BPJS Kesehatan. Akan tetapi jika ada diagnosa medis, FKTP memutuskan untuk merujuk ke rumah sakit, maka bisa digunakan persalinannya di rumah sakit. Jadi kita note kakak, BPJS Kesehatan itu melayani sesuai dengan diagnosa medis dari dokter, sesuai alur dan ketentuan
ketentuannya, bukan atas permintaan peserta. Dan untuk peserta yang kasusnya emergency misalnya Kak, misalnya kakak hamil dalam perjalanan luar kota, ternyata FKTP-nya bukan di sana, itu bisa mengakses IGD kalau dalam keadaan emergency ya Kak ya. Oke Kakak Widya, lanjut nih. JKN itu buat apa Kak? Jaminan Kesehatan Nasional untuk perlindungan jaminan sosial. Jadi kita ada BPJS, ada JKN. JKN itu programnya ya Kak ya. Iya, BPJS itu penyelenggaranya. Dari kakak Babindut, punyaku dinonaktifkan sama pemerintah Kak setelah habis dipakai operasi sesar. Kenapa ya Kak? Nah, terkait itu berarti verifikasinya sudah dilakukan oleh dinas terkait. Silakan kakak konfirmasi atau laporkan ke dinas sosial setempatnya ya Kak ya. Jadi bukan karena Kakak habis operasi dinonaktifkan ya Kak? Tapi Cuma karena kebetulan aja. Iya. Dari kakak Suci Hanifah, maaf saya mau daftar JKN, tapi email sama nomor HP udah terdaftar, nomor lain sama email lain. Nah, untuk ini maksudnya pendaftaran pendaftaran akun mobile JKN-nya ya Kak ya. Nah, untuk kendala email sama nomor HP itu bisa disesuaikan, bisa lewat Pandawa. Nanti kakak pilih administrasi, permintaan, perubahan data peserta, perubahan email, perubahan nomor HP, bisa di situ kakak akses, atau dengan datang ke kantor, atau juga bisa dengan pada saat kakak mengakses layanan di fasilitas kesehatan, nanti diminta bantu sama petugas PIPP-nya Kak. Oke Kakak, lanjut nih dari Teho. Kak, pengaktifan BPJS Kesehatan biasanya memerlukan berapa lama? Nah, ini maksudnya mungkin yang mandiri ya Kak ya. Kalau untuk pendaftar baru, kita masuk masa tunggu 14 hari. Jadi kalau sekarang didaftarkan, 14 hari lagi baru bisa dibayarkan dan aktif. Tapi kalau untuk peserta yang diusulkan dari pemerintah, segmen PBI itu akan aktif di bulan berikutnya. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara mengaktifkan BPJS yang tidak aktif Kak? Nah, untuk mengaktifkannya ada 3 cara. Kalau mau didaftarkan dari segmen PBI, itu silakan dilaporkan ke, kalau yang APBN ke Dinas Sosial, kalau yang APBD ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat. Nah, solusi lainnya yaitu didaftarkan sebagai peserta mandiri Kakak. Peserta mandiri untuk pengambilan kelasnya silakan, nanti bisa dilaporkan via Pandawa. Kak, gimana kalau PBI satu keluarga ada 4, cuma yang aktif cuma 1, gimana nih Kak Widya? Karena kalau untuk PBI itu memang tidak mutlak satu kakak juga ya kakak-kakak ya. Nanti silakan dicek ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial setempat apakah bisa diajukan satu kakak, karena nanti bisa dicek datanya di sana ya kakak ya. Untuk kakaknya berjumlah 4 orang. Barangkali juga ada peserta yang kami temukan. Nanti PBI ini kan ada 2 tadi ya kakak ya, PBI APBN dan PBI APBD. Ternyata anggota keluarga lainnya terdaftar di PBI APBD. Silahkan dicek. Ceknya itu bisa ke puskesmas terdekat, misalnya fasilitas kesehatan terdekat, bisa ke BPJS Kesehatan atau online Pandawa atau ke dinas sosialnya nanti untuk melihat statusnya. Karena barangkali begini juga ada masuk ke data tunggu ya kakak ya. Untuk data keluarganya yang lain itu untuk diajukan sebagai peserta PBI. Jadi silahkan dicek ya kakak ya di Dinsas atau di Dinsas setempatnya gitu. Ini Oke, sama nih, lanjut. kakak, yang BPJS MD. berbayar bisa diubah ke BPJS gratis kah? Nah, pertanyaannya bisa ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat ya, Kakak M. Dwi. Kita lanjut ke Kakak Susiati. Kalau buat BPJS hanya butuh SKCK, itu BPJS umum apa kesehatan? Nah, kalau BPJS umum nggak ada kakak, yang ada itu BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau untuk SKCK memang diberlakukan syarat pengurusannya itu dengan keaktifan di BPJS Kesehatan. Jadi dipastikan dulu status kepesertaan BPJS Kesehatan kakaknya aktif untuk pengurusan SKCK-nya. Baik Kak Suci ini tadi Kak, ini gimana solusinya kalau mau ganti nomor sama email? Oh, atau bisa di keranjang kuning Ya, di keranjang kuning bisa juga Bisa, Kak, di silakan keranjang kuning. isi data kakak atau boleh lewat WA Pandawa juga boleh. Langsung aja diisi nomor handphone terbaru dan email terupdate saat ini ya kakak ya. Nanti kita cek nanti ya. Iya. Mau bikin BPJS Ana gimana Kak? Anak ya Kak ya.
Untuk pendaftaran boleh sekali lagi lewat WA Pandawa di 0811 8165 165 atau boleh ke keranjang kuning di sebelah kolom kiri bawah. Atau kalau misalnya kakaknya statusnya yang gratis, boleh coba laporkan ke dinas sosial setempat, begitu ya Kak ya. Kalau mau daftar mandiri penambahan anggota keluarga bisa ke kantor BPJS juga ya Kak ya, secara offline. Lanjut. Kak, ya. Iya kakak. Iya Kak Taihop. kakak. Tap love-nya dulu dong. Ya. Bagi dong love-nya. Kakak Taihop. Kak, pengaktifan BPJS Kesehatan biasanya memerlukan. Oh, ini udah nih. Udah, lanjut. Nih. Santi Boram. Kak, BPJS pemerintah dinonaktifkan. Bagaimana cara mengaktifkan BPJS pemerintah lagi, Kak? Ya, silakan dilaporkan ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat ya, Kakak. Kak, BPJS yang gratis apa bisa buat operasi kehamilan nih Kak? Nah, gimana Kakak Widya? Seperti yang kita jelaskan tadi ya kakak ya, juga ada pertanyaan yang sama. Kalau untuk persalinan itu bisa digunakan menggunakan BPJS Kesehatan, itu dijamin sesuai diagnosa medis, itu bisa dilakukan di FKTP ataupun di FKRTL. Kalau diagnosa medisnya itu bisa, persalinan dilakukan di FKTP, maka akan dilakukan di FKTP atau di bidan jejaring. Tapi jika ada diagnosa medis yang memerlukan penanganan lebih lanjut di rumah sakit, maka persalinannya akan dirujuk oleh FKTP ke rumah sakit ya kakak ya. Gitu kakak. Jadi sekali lagi ya, kalau untuk program JKN itu kita sesuai dengan Permenkes dan sesuai alur dan ketentuannya. Intinya itu berdasarkan diagnosa medis ya kakak ya, bukan atas permintaan sendiri. Dan untuk rujukan itu juga bukan diminta, tapi kita pelayanan dulu ke FKTP, nanti dokter akan merujuk sesuai indikasi medis. Dan pasiennya harus dibawa ya Kak Iya, Widya. bisa diwakili. Harus diwakili, harus diperiksa dulu sama dokternya. Iya. Lanjut nih Kak, Mbak kalau cek JHT bisa nggak? Itu Bisa kelompok di sebelah BPJS. Bisa. ya. BPJS Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan. Pakai apa namanya? Atau JMO JMO ya. ya Kak ya. Kalau BPJS Kesehatan pakai mobile JKN, BPJS Ketenagakerjaan menggunakan JMO. Kalau untuk informasi lebih lanjut bisa diakses BPJS Ketenagakerjaan setempat ya. Kak bisa cek BPJS saya aktif atau enggak dan berapa dendanya. Nah Kakak Andik untuk pengecekan data Kakak bisa akses ke WA Pandawa ya Kak ya. 0811 8165 165. Dan kalau untuk denda itu taunya kalau kita mengakses rawat inap Kakak. Ya, atau boleh juga download aplikasi mobile JKN kita ya Kak ya. Ambil fitur nanti info iuran ya kak ya. Di sana Iya. nanti terlihat berapa total tunggakan. Mana tadi lagi ya Kak ya? Apa ini Kak? Kak udah terlihat kak. Aduh, tunggu sebentar ya Kak. Kak non kan kak. Yang mana Kak? Non. Non yang mana Kak? Nah, Udah ya Kak ya. Terpencet tadi sama kakaknya ya. Lucu sekali ya kakaknya. Kak kalau lupa password, password mobile JKN barangkali ini kak. Reset password aja Tinggal di Kak. reset aja Kak, kan ada tuh. Klik lupa password ya kak ya. Nanti kode OTP dikirim melalui SMS ya kak ya. Tapi Nanti- pastikan nomor HP-nya sama terdaftar di aplikasi BPJS Kesehatan kita. Kalau misalnya nomornya beda, itu Kakak tinggal ubah nomor HP yang baru di WA Pandawa ya Kak ya. atau di keranjang kuning kita juga bisa Oh ya. iya. Ini dari Kakak Gauri. Kak, saya ada tunggakan beberapa tahun lalu, tapi sudah aktif sebagai BPJS pemerintah. Gimana ya Kak? Kalau statusnya sekarang sudah aktif sebagai peserta PBI itu, tapi untuk tunggakan sebelumnya itu tetap terbaca ya Kak ya. Dan untuk tunggakannya itu bisa dicicil atau dibayarkan lunas. Terkait untuk informasi lebih lanjut, Kakak bisa cek di mobile JKN-nya, di info iuran berapa tunggakannya, dan kalau mau didaftarkan rehab juga bisa di aplikasi mobile JKN-nya juga. Kita lanjut ya Kak Ulfa. Iya, Kak Valen nih, Kak status BPJS Mandiri sebagai anak, lalu melahirkan. Bayinya bisa didaftarin BPJS nggak? Ya Kakak update dulu pembaharuan kakak Iya. yang sudah menikah ya Kak. Ya, bisa kita daftarkan untuk pendaftaran bayinya. Dialihkan dulu statusnya sebagai istri atau peserta, baru bisa nanti untuk pendaftaran anaknya. Kak, nomor nik istri saya tapi namanya di BPJS orang lain, gimana Kak? Nah, terkait perubahan data itu Kakak bisa ajukan di keranjang Iya, kuning di- kita ya Kak ya. Nanti bisa Gimana sih diubah. keranjang kuningnya? Di sini ya, kelihatan sama kita kali ya Kak. Iya. Di keranjang kuning atau di Pandawa, jadi nanti bisa disesuaikan untuk perubahan identitas nik. Silakan dilampirkan kakak atau KTP istrinya
nanti akan disesuaikan untuk datanya Sobat JKN. Kakak Arif Dari verify. Kakak Ahmad nih, Mbak Kis saya salah. Kis. Aduh. Di nama sama tanggal TTL-nya tidak sesuai KTP dan kakak. Cara perbaikinya gimana? Bisa di Pandawa ya, Kak Ahmad Fauzi. 08 11 8 165 165 atau di keranjang kuning kita juga. Iya. Oke, Kak. Lanjut, ini untuk BPJS PBI itu benar diblokir. Non-aktif mungkin maksudnya ya. Kalau non-aktif atau tidak ditanggung lagi itu berdasarkan SK Kementerian Sosial kakak. Jadi silakan kalau untuk pengusulan kembali dilaporkan ke Dinas Sosial terdekat setempat. Kak, aku nggak pernah daftar BPJS Kesehatan, tapi waktu berobat dari puskesmas ada terdaftar BPJS Puskes. Mungkin ini maksudnya yang PBI. Berarti Tahu kakaknya kakak terjaring, didaftarin. iya dari pendataan dari Pemerintah nagari, daerah. iya, atau dari kelurahannya sebagai peserta penerima bantuan iuran. Dari BPJS yang didaftarkan perusahaan pindah ke Mandiri, udah dinonaktifkan, kenapa denda enggak? Kenapa denda gitu kali ya, Kak? Dari BPJS yang didaftarkan perusahaan pindah ke Mandiri udah nonton aktif, kenapa denda? Aduh, kita kurang paham ini maksudnya. Sebenarnya Kak. kalau untuk kakaknya yang terdaftar di perusahaan pun atau di Mandiri pun kita tetap menyarankan untuk pembayarannya lancar ya kak ya. Karena kalau dari segmen kedua ini kalau ada keterlambatan pembayaran pada saat kakak melunasi tunggakan itu akan dikenakan denda. Jadi meskipun statusnya dari pegawai swasta, kalau dari perusahaannya tidak lancar pembayaran nanti juga akan dikenakan denda layanan. Jadi intinya memang harus lancar pembayarannya ya Kakak Ulfa ya. Kita lanjut. Kakak Zihana Sadel, Kak kalau aku mau pencairan tapi lupa password email gimana Kak? Pencairan BPJS TK yang kayaknya ya. Iya, lapor ke BPJS Ketenagakerjaan ya Kak ya, bukan di BPJS Kesehatan. Karena di BPJS Kesehatan nggak ada pencairannya Kak. Kak, kenapa ya kok tidak bisa ambil nomor antrian di aplikasi JKN, tidak valid dan masa berlaku habis? Ini berarti status kepesertaan kakaknya nggak aktif kali ya? Masa Iya. berlaku habis. Nah, pastikan dulu status kepesertaan kakaknya aktif. Kemudian kalau misalnya sudah aktif, itu silahkan berobat ke fasilitas kesehatan yang dimana kakak terdaftar. Kalau misalnya memang akan dirujuk, nanti ada rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertamanya. Baru bisa nanti ambil antrian untuk kalau ke rumah sakit ya kak. Ya, pastikan dulu aktif. Kak, tiap aku mau bayar BPJS kok keterangannya belum ada tagihan atau keterangan lunas, itu kenapa ya kak? Sekali lagi ini dicek dulu status kepesertaan kakak ya. Kalau seandainya memang kakak yang mandiri dan rutin bayar, itu pasti nggak ada tagihan. Atau kalau misalnya ini kemungkinan sudah dialihkan sebagai segmen lain, misalnya yang gratis, itu berarti nggak bisa melakukan Nggak bisa pembayaran. dibayarkan lagi karena sudah dibayarkan oleh pemerintah. BPJS PBI saya dinonaktifkan. Udah, ya, tadi udah. Persalinan, oh iya. Kak, aku nggak pernah daftar BPJS Kesehatan, tapi waktu berobat, oh ini udah juga. Kak, kalau buat BPJS alamat KTP sama kartu keluarga beda, bisa nggak? Boleh kak, aman, nggak masalah. Ini kalau mau misalnya nunggak 4 tahun, itu harus dilunasi semua atau ada keringanan yang enggak kak. Jadi kalau berdasarkan kebijakan saat ini, bagi peserta yang lebih dari 2 tahun itu hanya dibayarkan 2 tahun saja untuk peserta yang menunggak ya. Sudah diringankan ya Jadi kak. tunggakan maksimalnya cuma 24 hanya 2 tahun bulan ya kak ya. 24 bulan saja. Kak, aku nggak pernah daftar Ini BPJS udah tadi Kesehatan. kak. Udah. Oh, udah. Ini udah. Kita lanjut ke yang bawah aja ya kak ya. Berapa nomor Pandawa? Nomor Pandawa 0811 8165 165. Kak, ini kalau BPJS Kesehatan bisa aktif berapa hari? Udah tadi ya kak ya? Atau beda ini orang nih? Iya, 14 hari kalau untuk pendaftar baru, tapi kalau untuk peralihan itu bisa dengan tanpa masa tunggu 14 hari. Silakan diakses di Pandawa atau ke kantor BPJS Kesehatan Terima kasih mawarnya kakak Pita. terdekat. Kak, kenapa BPJS keluarga Anda aktif? Nah, ini tergantung kalau segmen kepesertaannya yang gratis, itu coba konfirmasinya ke
Dinas Sosial setempat atau ya, dinas Kak, ya. sosial kabupaten kota setempat. Kak, aku kan BPJS-nya nonaktif karena premi. Kalau dibayar apakah bisa dialihkan ke BPJS, Kak? Bisa. Ya, yang jelas kalau kakak bayar, statusnya akan aktif, kakak bisa menggunakan, bisa mengakses Kalau layanan. untuk pendaftaran PBI silakan coba sekali lagi lapor ke Dinas Sosial. Kak, BPJS Ketenagakerjaan. Lapor ke BPJS Ketenagakerjaan ya, Kak. Ini kita di di BPJS Kesehatan. kita kompak ya, Kak ya? Iya. Mana nih yang lagi nih? Pelan-pelan Pelan-pelan, nomor nomor Pandawa Pandawa tadi, tadi. Kak. Oke, disebutin pelan-pelan ya, Kak. 0, 8, 1, 1, 8, 1, 6, 5, 1, 6, 5. Udah belum, Kakak Andi? Kak, kalau mau bayar angsuran rehab langsung ke kantor Kak. Kalau bayarnya sama dengan pembayaran kakak biasa, bisa ke kantor pos, bisa lewat mobile banking saja Kak. Tapi kalau untuk pendaftarannya tanpa datang ke kantor pun bisa lewat Pandawa atau di mobile JKN. Makasih mawarnya Kakak. Kakak mikir nih. Kak, kalau di aplikasi JKN aktif, tapi di Vaskes bilangnya nggak aktif, itu gimana Kak nih? Nah, kalau kakaknya sebaiknya download aplikasi mobile JKN ya Kak. Jadi kalau untuk info Udah ada nih peserta, aplikasi JKN aktif katanya Kak. aplikasi JKN-nya yang aktif ya. Bisa kakak perlihatkan aplikasi mobile JKN-nya itu kepada Vaskesnya yang menyatakan tidak aktif itu. Makasih mawarnya Kakak ini. Identitas layanan kita nomor NIK ya kakak. Jadi berdasarkan NIK yang online capil, padan capil. Lanjut. Mana nih Kak? Ini udah ya. Nih, gimana cara aktifin BPJS lagi Kak? Dengan mendaftar sebagai peserta PBPU Mandiri via Pandawa. Oh, kalau gratis lapor ke Dinas Dinas Sosial. Kak maaf, BPJS suami kalau dicek nih selalu muncul nama istri. Oh ini udah tadi ya Kak ya. Kalau mau ubah data boleh ke keranjang kuning kita aja atau ke WA Pandawa ya Kak ya. Kak kalau kita mau mendaftarkan BPJS orang tua beda kakak itu bisa dijadiin satu bayarnya nggak? Kalau ini untuk pendaftaran kita sesuai kakak ya Kak. Jadi kalau misalnya kakak beda kakak, orang tua beda kakak berarti nanti dua pembayaran, Bisa dua VA. pembayarannya. Kakak punya aku tadi belum dibaca loh. Kak Devi apa tadi pertanyaannya Kak? Boleh diulang lagi dong Kak. Iya. Selamat sore Kakak. Nih, yang kanan apa tuh? Yang kanan janda bukan? Kakak kok gitu sih? Jangan gitu dong, shock kami. Ya Allah. Kanan dan mana? Serem banget. Aduh. Mana Kak? Kak, oke kita lanjut ya. Kak, kalau di BPJS maaf ya Kak ya, kita nggak konsen jadinya. Kakak Rizka nih, kakak kalau di BPJS namanya beda satu angka, apa bisa dipakai? Nah, Nama. Kalau nama masih bisa. tapi nama kok satu angka sih Kak, satu Satu huruf. Jadi kalau itu namanya harus sama ya Kak, pastikan datanya sama dengan data capil. Kalau ada yang beda, kakak ubah identitasnya bisa lewat keranjang kuning atau ke WA Pandawa tadi ya. Astagfirullah Kakak. Punya saya belum dibaca, boleh diulang lagi Kak kali pertanyaannya. Ini mohon maaf pertanyaannya cukup banyak yang masuk ya Kak. Ini banyak banget nih. Mana ini Kakak tadi, siapa tadi Kakak Devi udah nanya belum? Ini kalau pertanyaan terkait jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan itu di lapak sebelah ya, Sobat JKN. Mau tanya Kak, kalau BPJS-nya masih gabung sama keluarga sedangkan kita udah nikah gimana ya Kak? Nah, silakan dilaporkan pembaharuan kakaknya via Pandawa atau ke kantor BPJS. Kak Claudi, Kak kalau pernah kerja 2 kali di pabrik yang sama, itu yang pertama nomor apa ini Kak? Nomor KPJ. Oh, kalau KPJ ini BPJS Ketenagakerjaan ya Kak ya. Kak kalau BPJS itu bisa dicicil, bisa Kak? Bisa, untuk yang menunggak bisa cicil lewat program rehab, bisa lapor ke Pandawa atau di mobile JKN. Dan rehabnya sekarang sudah bisa suka-suka ya Kak ya. Mau dicicil tiap hari, boleh banget. Syarat buat BPJS Kak?
Syaratnya kakak, nomor rekening, KTP. nanti kakak isi aja keranjang kuning ini atau nomor WA Pandawa, nanti ada tuh data-datanya yang harus diupload ya kak ya. Yuk, kalau bayar tunggakan BPJS, tunggakan 2 tahun lebih bayarnya kemana? Sama ke kanal pembayaran yang biasa ya kak, cuma yang dibayarkan hanya 2 tahun saja. Mana lagi nih kak? Sebenarnya karena pertanyaannya cukup Banyak sama ini, ya, Kak. Iya. dan banyak dan relatif sama pertanyaannya, mungkin kita cukupkan dulu karena besok kita juga ada sesi live Lagi, tungguin Iya. kita lagi ya kak. Iya, Mohon Kakak. maaf untuk kalau yang belum bisa balas satu-satu ya kak. Nanti akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Yang butuh perubahan data pendaftaran boleh ke keranjang kuning atau ke WA Pandawa, Pandawa tadi. kita sebutin sekali lagi ya kak. 08118165165165. Terima kasih sobat JKN. Dadah. Dadah. Selamat sore.